Saya katakan itu konsep yang sangat keliru. Kalau konsep itu ada, maka tujuan utamanya bukan Tuhan, tapi tujuan utamanya apa? Apa? Akibat daripada menyembah Tuhan. Betul? Sehingga Tuhan ini hanyalah sarana. Tuhan ini hanya numpang lewat. Tuhan ini bodyguard, bukan Tuhan di dalam hidupmu. Hati-hati dengan konsep ini. Kita menyembah Tuhan karena kita tulus menyembah Tuhan. Betul? Karena dia Tuhan maka saya sembah. Karena dia Raja saya sembah. Bukan akibat daripada saya menyembah Tuhan supaya Tuhan memberkati saya dan Tuhan menjaga saya. Saya tanamkan pengajaran sangat-sangat keras di Mission. Saya mulai mengajarkan tentang kedaulatan Allah di dalam hidup mereka, supaya mereka mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu bukan hanya juru selamat, tapi Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu Raja, Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Sehingga kau tidak pantas pakai Tuhan untuk kepentingan dirimu. Orang ini datang kepada Tuhan dengan memakai Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga saya mau katakan, engkau datang kepada Tuhan hanya untuk selamat dari imigrasi, kau keliru. Betul? Kau datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat, kau keliru. Kalau engkau datang kepada Tuhan supaya engkau hanya mendapatkan sukacita, engkau keliru. Tapi yang sebenarnya engkau datang kepada Tuhan karena memang dia Tuhan dan dia Raja, maka patut engkau sembah dia. Kau agungkan dia. Karena apa? Dia sudah menghadirkan dengan satu tujuan untuk memuliakan dia. Itu tujuan penciptaan. Sehingga jangan sampai kita cari Tuhan hanya karena akibat, kita mau mendapatkan akibat daripada penyembahan kepada Tuhan. Tapi kita cari Tuhan sungguh-sungguh karena memang Tuhan adalah Tuhan dan Raja, dan Tuhan adalah Tuhan yang harus patut disembah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara datang kepada Tuhan hanya karena akibat yang saudara mau terima dari Tuhan, hanya berkat yang saudara terima dari Tuhan, saya katakan lambat laun saudara akan kecewa. Lambat laun saudara akan kecewa. Mungkin engkau pikir engkau datang kepada Tuhan supaya masalah jodohmu itu dipermudah. Kenapa? Karena selama ini pada saat engkau bercermin, ternyata engkau punya banyak kekurangan. Sehingga di luar gereja sulit engkau mendapatkan, apalagi visa permanen. Betul ya? Kau susah mendapatkannya. Mungkin standarnya terlalu tinggi. Tetapi kalau di dalam gereja standarnya hanya satu. Yang penting dia rohani. Betul? Mau di luar rohana rombongan hantu nakal pun dapat. Di luar apapun apa-apa, yang penting di dalam dia rohani. Yang penting hatinya beda. Kalau dia sudah lihat hatinya, hidungnya dia nggak perlu lihat lagi. Senyumnya dia tidak mau lihat lagi, mau miring kanan miring, tidak perlu lihat. Yang penting hatinya maka engkau berpikir, engkau datang ke sini, maka jodohmu dipermudah. Betul, bisa saja terjadi. Tapi kalau motivasi utama itu, saya mau katakan saudara akan keliru. Nah, pada saat engkau menyatakan isi hatimu kepadanya dan dia sungguh-sungguh rohani, bukan rohani, maka dia akan katakan, berdoa dulu 2 tahun, mati kau. Orang bertahan 2 tahun. 2 tahun. Kalau dibilang 7 tahun seperti Yakub, mati. Betul? Tahu tak Yakub tak? Dia mau rehat, Rahel 7 tahun. Gembala, bukan hanya 7 tahun duduk melongo. Gembala kambing domba, calon mertua. Mertua bilang begitu, pulang ke Indonesia, kau punya banyak uang di bank. Kemudian engkau mau datang mempersunting seorang putri. Kemudian mertua bilang begini, 7 tahun dulu Nadia, gembala dulu kambing domba saya. Maksud kau pikir, emang apa anak? Mantan Jepang loh. Gak tahu Jepang di mana. Saya pernah jalan dengan seseorang, berani-beraninya di dalam mobil. Ada telepon dari Indonesia. Kemudian dia bilang begini. Orang itu tanya, sekarang kamu di mana? Oh, saya sangat sibuk sekali. Sekarang saya mau ke kantor. Kantor. Ibu Roglenda kantor. Yang mertua bilang begitu, ini mantan Jepang loh. Begitu kan. Ada orang lagi tinggal di Nagano sana.
Nagama itu orang nggak tahu di Indonesia di mana. Dia tulis lagi di bawah Tokyo Jepang. Apa hubungannya dengan Jangan tahu ada Tokyo di dalam. Kamu mulai merasa. Kau sudah tidak. Boro-boro menunggu. Boro-boro menunggu. Aku ini sudah hebat dan lain sebagainya. Kalau engkau punya motivasi seperti ini, percaya atau lambat, percayalah, lambat atau cepat, saudara akan kecewa dengan Tuhan. Betul? Kenapa? Jawaban Tuhan, kehendak Tuhan, keinginannya belum tentu sesuai dengan kehendak kita. Amin. Karena Tuhan tidak mau kita pakai dia hanya sebagai alat, tapi Tuhan mau setelah dia selamatkan kita harus jadikan dia menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Itu penekanan saya. Sehingga jangan sampai kau datang pada Tuhan yang motivasi yang keliru. Kau pun datang pada Tuhan yang motivasi yang keliru. Kau datang kepada Tuhan yang motivasi yang keliru. Satu hal yang mungkin saya ingin katakan lagi buat kita. Saya sangat bertentangan dengan konsep orang bahwa memberi perpuluhan untuk diberkati. Saya tidak sangat setuju dengan itu. Kenapa? Mungkin engkau katakan Malayaki 3 kan katakan begitu. Ujilah aku. Bukankah lumbung-lumbungmu kisi penuh? Mengerti konteks Malayaki. Itu Tuhan sangat marah. Kenapa? Karena perpuluhan tidak dikembalikan ke rumah Tuhan. Bangsa Israel mulai hidup dalam persinahan rohani. Dan mereka berpikir bahwa kesuburan, keberhasilan, lumbung terisi penuh itu oleh karena Baal yang mereka sembah. Karena mereka cari penyembahan yang baik. Tapi Tuhan katakan, ujilah! Uji bukan berarti ke depan, tapi Tuhan mau lihat. Coba kau lihat kembali hidupmu ke belakang. Bukankah perjalanan hidupmu sudah aku berkati? Dan kalau aku sudah berkati, aku Allah yang setia tetap menganugerahkan berkat kepadamu. Sehingga dengan demikian, saya mau katakan, kita memberi perpuluhan bukan karena meraih Tuhan, Tuhan memberkati kita, tapi kita memberi perpuluhan seharusnya kita memberi karena itu milik Tuhan. Betul? Seharusnya itu milik Tuhan. Seharusnya kita memberi karena itu seharusnya milik Tuhan. Sehingga kalau orang tidak memberi, itu orang mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri miliknya Tuhan. Sehingga enaknya tukang mimbar begini. Gitu ya? Bukan berarti Pak Matius bisikin saya, tolong sampaikan perpuluhan. Tidak. Tapi lebih enak leluasa ngomong. Saya turun dari mimbar ini mau marah-marah silakan, saya bilang. Ngomong duit melulu.